Halo guys, sehat selalu semua. Video kali ini guys, ini adalah tentang penjelasan dari Bapak Novi Vicky Akihari, yaitu Direktur Utama dari PT Indo Pinetmart terkait agenda kegiatan ke Cina beberapa bulan lalu. Mari kita simak guys bareng-bareng. Kami ke Cina itu atas undangan dari Presiden di Provinsi Hebei, Mrs. Zhang Hayu. Di sana kami disambut juga oleh Wakil Ketua Perimeter Provinsi Hebei, itu orang pemerintahan, dan Gubernur Bank, atau kalau di Indonesianya Direktur Utama sebuah bank di Provinsi Hebei. Terus dalam sambutan kami juga disambut oleh para pengusaha yang memiliki manufaktur di sana, juga pemain-pemain ekspor impor di Provinsi Hebei. Kami resmi datang ke sana. Sebenarnya undangan itu dari tanggal 30 Juni, karena di Provinsi Hebei waktu itu ada barter besar-besaran, ada barter mobil, apartemen, segala macam itu barang-barang yang mewah. Nah, cuma kami tidak sempat hadir pada tanggal 30 Juni karena berbagai alasan di Indonesia yang harus kami banyak kerjaan juga, sehingga kami nggak bisa hadir untuk mengikuti yang namanya barter besar-besaran di Chinese. Tapi akhirnya kami datang ke sana disambut untuk melakukan sebuah perjanjian kerjasama yang kami tanda tangani tepatnya hari Senin tanggal 28 Agustus. Perjanjian kerjasama itu meliputi dukungan kedua belah pihak, Cina dan Indonesia, untuk mendukung nilai gizi fee. Oke, saya lanjutkan bahwa tanggal 28 itu kami menandatangani perjanjian kerjasama, yaitu meliputi perdagangan antara pioner Indonesia dan pioner Cina untuk mendukung nilai-nilai gizi fee di kedua negara ataupun di seluruh dunia. Nantinya pihak Cina akan mensuplai barang-barang produk mereka dengan harga yang sangat murah ke Indonesia, dan kita sebagiannya bisa kita barter untuk kepentingan nilai gizi fee di Indonesia. Itu yang jelas, itu pertama. Nah, kemudian juga kita akan membawa produk-produk Indonesia ke Cina yang mereka tentu butuhkan, dan itu akan perjanjian ini berlaku selama 5 tahun. Wow, luar biasa. Ini luar biasa. Kita disambut. Bahkan sebelumnya, malam sebelum perjanjian tanggal 27 tepatnya, kami diajak makan bersama sekaligus menyaksikan sejarah Cina di Benteng Centing. Kalau sebelumnya, sebelum perjanjian tanggal 27, kami bahkan dijamu di Port Zhending. Kalau di dalam bahasa Cina dipanggil Centing. Nah, itu benteng bersejarah. Benteng bersejarah itu diperkenalkan oleh Tuan Lee atau Mr. Lee, itu Gubernur Bank Hebei. Dia menyampaikan bahwa ini benteng yang sangat terkenal pertahanan dan simbol 3 negara, dinasti Qing, dinasti apa lagi aku lupa. Tapi yang benteng ini terkenal di filmnya Andy Lau tuh. Andy Lau. Jadi Jenderal Zhao Zilong. Nah, kebetulan salah satu teman kami di Cina itu bermarga Zhao juga. Jadi cucu daripada Jenderal Zhao Zilong yang sangat terkenal di Cina dan diabadikan di kuil di Zhending itu sebagai kuil Zhao Yun. Nah, kami disambut di situ, dan di tempat itu juga luar biasanya adalah tempat dilahirkannya Presiden Cina Xi Jinping, yang sekarang beliau meniti karir politik di Provinsi Hebei sebagai
sekretaris partai sampai akhirnya menduduki kekuasaan tertinggi di Republik Cina. Nah, jadi luar biasa. Sambutan itu sangat luar biasa. Jadi menghapuskan cerita-cerita orang tentang Cina selama ini, karena mereka datang tanpa tahu apa-apa. Kami datang diundang resmi dan kami mengikuti prosedur-prosedur yang ada di sana. Kemudian kita bikin perjanjiannya di tanggal 28 dan perjanjian itu selama 5 tahun untuk insya Allah untuk kepentingan seluruh pionir yang ada di Indonesia maupun yang ada di Cina. Jadi ada isu-isu bahwa kita abal-abal nggak ini, kita nggak perlu cerita-cerita begitulah. Kita abaikanlah orang mau ngomong apa. Bahwa yang penting bahwa kita berbuat untuk kepentingan pionir Indonesia. Nanti hasilnya akan kita rasakan bersama. Walaupun memang belum sekarang kan, ini kan mungkin 1 bulan 2 bulan kami akan laksanakan itu sehingga bisa masuk barang-barang Cina ke Indonesia dan kami akan barter dengan nilai GCV. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, bantuan apa yang kita harapkan dari teman-teman di Indonesia? Tentu banyak dukungan yang kami perlukan, tapi tentu kita tidak akan bicarakan di sini. Semua barter meliputi barang-barang yang diinginkan oleh pionir tentunya. Mulai dari barang-barang manufaktur, mulai dari fashion sampai barang-barang mewah. Barter termasuk diantaranya emas juga. Cuma kita pelan-pelan lah satu-satu karena terlalu apa namanya itu, terlalu terburu-buru kalau kita mau sekaligus besar. Kita pelan-pelan aja, jangan bertahap ya sampai selesailah semua yang diinginkan oleh pionir tentunya. Itu harus bertahap. Tapi perjanjian itu meliputi segala hal. Ini perjanjian global sekali. Secara teknis nanti kita akan part per part kita atur dengan ini karena 5 tahun perjanjian kita. Ya mudah-mudahan saya segera kembali ke Indonesia dan akan memfasilitasi ini secepatnya sehingga bisa kita rasakan bersama manfaatnya dalam waktu dekat. Itu aja. Karena memang luar biasa sekali di Cina. Jadi pesan saya, udah nambang seperti biasa, tahan koinnya, jaga proses sandi, jangan berikan kepada siapapun, tidak usah ikut yang daftar yang merugikan pionir sendiri, bayar ini, bayar itu, bayar ini. Karena kami ke Cina juga, ya ternyata kita nggak pakai ngumpulin dana pionir kayak seperti orang-orang lain gitu ya. Nggak perlu, kita jalan aja karena memang ada undangan resmi. Nah jadi yang kita butuhkan sekarang ini bahwa pionir itu harus menjaga koinnya, nggak usah dijual-jual lah. Ini udah bagus punya ini, ikutnya nambang seperti biasa, jangan mau dirayu-rayu, jangan mau ditipu, jangan mau dibohongi, jangan memberikan proses sandi kepada siapapun karena nanti merugikan diri sendiri. Keberhasilan sudah semakin dekat dan kami sendiri ke Cina itu kami tahu bahkan ada barter besar-besaran di sana, orang langsung angkat mobil. Nah, kita perlu jelaskan, kok bisa barter di Cina, mobil, emas dan segala macam bisa. Mereka bahkan belum KYC, mereka datang tanda tangan ini langsung bawa pulang mobil. Perjanjian karena orang Cina bisa dipercaya. Kebetulan ada satu aplikasi di sana, WeChat itu ada sistem termasuk sistem pembayaran juga. Jadi nggak bisa orang Cina habis ngambil mobil besok dia ingkar kalau koinnya udah migrasi. Mereka rata-rata sudah KYC tapi belum migrasi. Bahkan sudah 1 tahun lebih belum pada migrasi. Sebagian kecil yang sudah migrasi. Jadi akhirnya barter sana berdasar perjanjian, surat perjanjian. Nyata. Berarti udah nyata. Tanggal 30. Cuman kami tanggal 30 itu memang tidak bisa hadir tanggal 30 Juni. Telat datang ya. Karena ada keperluan di Indonesia yang sangat besar juga, jadi kita nggak bisa hadir ya. Kita hadir justru ke perjanjian global. Kalau tidak kami akan menyaksikan itu semua. Cuma ya kita nggak bisa datang tanggal 30 Juni, namun demikian bahwa tetap teman-teman di Cina, teman-teman kita, sahabat-sahabat pionir kita di Cina menyambut baik, bahkan berlanjut sampai dengan kerjasama tersebut. Itu. Kalau menyangkut teknis saya nggak akan jelaskan karena itu rahasia perusahaan. Nah, jadi cuman kita sampaikan secara global bahwa perjanjian kita seperti itu.
Kalau saya kembali ke Indonesia dan dalam waktu dekat ini bisa memfasilitasi semuanya, maka cepat sekali kejadian karena ini kayak apa? Motor itu apa? Motor listrik semua udah dikirim ke kita nih, udah apa? Gambar-gambar sudah dikirim, apa sudah dikirim, kita perlunya yang mana tinggal dikirim. Nanti besok laptopnya juga dikirim, apa itu dikirim, fashionnya semua dikirim ke kita. Kemudian kita tinggal siapin di Indonesia. Siapin di Indonesia itu bukan hal yang seperti membalikan tangan juga. Iya, Kita perlu butuh proses ya. Kita kerjain yang nyata-nyata aja, jangan kerja mimpi-mimpi di janji ini, janji itu, tapi nggak terbukti nanti kan repot kan? Iya betul. Pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti, gitu kan. Kan Iya sudah kan, ada bener sudah ada larangan resmi, bahkan Iya. moderator juga udah menyampaikan. Saya pikir sudah cukup. Mungkin insya Allah besok saya kembali ke Indonesia. Dari sana kita akan mulai bekerja untuk menyambut kesuksesan ini. Mungkin sebagai penutup sebelumnya ditutup sama boleh, ini, boleh. saya perlu sampaikan bahwa kami ke Cina tidak mewakili platform apapun. Kami juga punya platform. Bahwa memang kami menggunakan platform sendiri, nggak ada itu pakai platformnya orang lain. Ngapain saya ini sangat concern kok di Pinetuk dan orang kenal saya seluruh Indonesia, ngapain saya pakai platform orang dan itu kira-kira. Jadi nggak usah lah nyambung-nyambung kemana-mana, saya pakai platform ini, kenal sama si Anu, semuanya kenal kita, cuman bukan kita menggunakan platform mereka. Silakan aja berjalan masing-masing, buktikan setiap platform apa yang dijanjikan supaya bisa memenuhi kebutuhan pioner. Jangan apa namanya dikait-kaitkan dengan saya nggak ada itu deh. Kita punya platform sendiri kok, kita punya platform sendiri dan kita tanda tangan di atas platform kami sendiri. Jadi nggak ada pakai platform orang kayak Berarti gitu nggak aja. ada titipan dari yang Nggak ada. lain, berarti Ngapain nitip-nitip, Iya, mereka maksudnya kesana aja sendiri kan. Jadi nggak ada kaitan dengan orang lain, siapapun nggak ada kaitannya. Nggak ada sama Berarti sekali. ya, Kami punya 2 platform dan platform itu nanti yang akan Iya. mengaplikasikan ini semua. Jadi bukan platform orang lain. Oke, itu aja. Terima kasih. Semua